Iya, iya. Tidak bisa mengelak lagi, Kang. Bisa mengelak, Ya, ini ada berita dari suara.com. Sumbernya si Jonis Torres ya. Ini juga sebetulnya bulan sana juga sebetulnya, teman. Hari-hari ini banyak menggonggong juga deh ya. Iya, iya. Bukti baru pemilik akun Fufufafa terkuak. Gibran didesak minta maaf demi nama baik Jokowi. Satu ada nama baik nggak itu? Jokowi ini udah nggak punya nama baik, rasanya udah rusak. Oke, saya bacain beberapa paragraf gitu, ya. Gimana? Respon Gibran raka publik dan penolakan atas pengakuan akun Fufufafa yang dituding miliknya tak menghentikan publik untuk terus mencari tahu. Ya, Gibran sendiri dinilai abai dan melemparkan persoalan terkait akun tersebut kepada pihak yang dianggap sebagai pemilik asli. Nggak tahu kok tanya saya. Tanya yang punya akun. Ini bapaknya banget ya. Sama. Ya nggak tahu kok tanya saya ya NKTS. Tanya Fufu, tanya Papa, katanya tanya bapaknya. Oke, Jonis Torres bilang ini banyak bukti yang tidak menguntungkan Gibran ya. Dan seperti kata pakar cyber telematika si Roy Suryo juga mengatakan kalau mau aparat itu dengan gampang menemukan. Kalau mau persoalan kan mau apa enggak gitu kan. Kita tahu lah selama Jokowi masih berkuasa sih. Sekarang kita masuk ke berita nih, Kang. Pertama ada desakan Gibran minta maaf. Menurut studi prediksi akan kira-kira Gibran mau nggak minta maaf nih? Enggak, saya kira ya. Kalaupun mau, kenapa nggak mau? Ya kalaupun dia nggak mau, dia masih berkelit-kelit kan gitu, bahwa itu bukan dia. Ya itu lah tanya sama Fufufafa gitu kan. Jadi jangan nanya sama saya. Masih berkelit-kelit dan karakter begitu kan, yang menurun dari ayahnya itu. Sehingga kalaupun minta maaf, satu kemungkinan tidak, yang kedua kalaupun sampai minta maaf, itu maaf sambel. Maaf sambel ya. Jadi cuman pedas-pedas sebentar, nanti ngakuin lagi gitu. Jadi yang orang juga bilang tobat sambel ya. Tobat sambel atau tobat gitu ya. Ya cuman main-main doang. Sebelum ke situ. Jadi kenapa dia nggak mau minta maaf? Pertama, karena dia masih ngeles ya. Ngeles. Dia nggak mengakui ya. Bahkan belum mengakui lah sampai sekarang. Bahkan kan dia bisa aja jawabnya juga kok tanya saya, saya jawab kok tanya kok teko aku, teko sindu aku gitu kan. Iya. Itu yang pertama. Jadi memang menurut itu akan melihat dia bukan tipe-tipe orang yang mau bertanggung jawab. Bukan, memang dia tipenya tipe bocil lah, bocil. Semua orang udah bilang dia bocil. Kekanak-kanakan, childish. Dan selfish sekaligus. Selfish juga. Selfish itu bukan selfie ya, selfish itu mau menang sendiri. Gitu ya. Jadi diri sendiri. Saya kira nggak layak lah ya. Oke, pertama itu. Sekarang katakanlah kita berhusnuzon nih. Oke. Ya. Gibran akan minta maaf. Wah, kalau minta maafnya ke rakyat, ya kita nggak usah maafin dong. Ini bukan soal lebaran ini. Tapi katanya orang bilang Tuhan aja maha pengampun. Lu kok bukan mau maafin dong? Kalau minta ampun ke Allah aja gitu ya. Ini kan urusan sama manusia. Kenapa nggak dimaafin itu kenapa? Dia kan pejabat publik. Gitu kan. Dari wali kota sekarang wapres, kejutan luar biasa itu. Jadi ya itulah biar saya lebih kenal. Ini namanya Rijal Fadila, provokator dari Bandung. Yang setiap hari nulis artikel di 2-3 setiap hari. Ini gurunya. Oke, jadi memang rakyat gak bakal maafin ya. Dosa terlalu berat. Dosa terlalu banyak ya. Itu satu paket sama bapaknya kok. Aduh. Keluarganya lah. Karena nepotisme, udah satu-satuan. Jadi berat memaafkannya. Ini bukan soal kesalahan sederhana gitu. Kalau menurut saya ini adalah persoalan balik kualifikasinya malah sudah jahat ini. Jadi gini, kalau saya bagi kesalahan gini ya, kalau dia maju sebagai wapres karena diloloskan oleh MK, tanda kutip nih ya, kan bukan kesalahan dia. Kesalahan bapaknya yang ngatur-ngatur MK, kesalahan pamannya yang ditunduk-tundukkan oleh MK. Kan itu Bang? Karena dia menikmati aja. Kalau ini Fufufafa, ya kan jempol dia. Jempol saya sendiri. Sekaligus menunjukkan isi kepala dan hatinya. Mesum, jahat, bengis, melecehkan. Apalagi ya?
Banyak lah semua yang jelek udah ngumpul aja itu. Dan ini tadi pada podcast pertama ketika saya bilang Jimli Asidiki minta rakyat melupakan Fufu Fafa, tidak menyerang pribadi karena itu sudah 10 tahun lalu, saya bilang, Prof, ini masalah bangsa. Betul. Masa depan bangsa. Setuju. Tanggal 20 Oktober kalau nggak ada Aral Melintang, dia dilantik sebagai wapres loh. Iya. Rela nggak punya wapres kayak begitu? Oh, sangat nggak rela. Dari awal juga kan kita sudah dari cacatnya, belum dari cacat hukumnya ya, gitu. Kemudian dari perilakunya, dari hobi-hobinya, gitu ya, kekanak-kanakan itu ngeri. Ini musibah bangsa. Oh, itu misalnya ketika dia pamit dari wali kota. Kan masa mainan anak-anak. Tamiya. Wah, Tamiya gitu. Kemudian katanya bacaannya apa aja komik-komik. Masa wapres kita begitu? Indonesia itu gede Bang Edi kan. Dan itu kemudian para netizen dengan nakalnya membandingkan waktu Muhammad Hatta ya, latar belakangnya komik. Buku berat ya. Kalau ada B.J. Habibie, buku ya. Ini komik tadi ya. Parah itu. Shinchan. Parah. Oke, kembali ke soal tadi ya. Kalau Gibran hanya tukang martabak, hanya. Kalau Gibran hanya tukang catering, bukan wali kota, apalagi bukan wakil presiden, dia mau kelakuan ngata-ngatain Edi, bejat segala macam, ya itu dosa personal lah ya. Ini kan calon pemimpin, sudah pemimpin. Itu sebabnya kita nggak mau terima ya. Nggak akan diterima dong. Masa rakyat menerima? Sampai rakyat kita sama dengan Gibran dong. Aduh, ngeri ya. Sekelasnya. Saya kira rakyat kita ini rakyat yang punya martabat, dia punya martabak. dia kan seperti itu kalau rakyat punya martabat. Jadi pasti rakyat juga nggak mudah memaafkan, malah menuntut bahwa itu adalah penistaan, gitu ya. Terdesak di sini, misalnya itu kepada siapa sih? Bukan hanya kepada Pak Prabowo kan, kepada PKS, kepada banyak juga penistaan-penistaan. SBY. Kepada seharusnya kita tuntut mereka itu melaporkan. Justru PKS melaporkan Arama. Malah melaporkan Arama. Ini kan ironi. Nggak usah lah. Pokoknya ironi aja deh gitu kan. Harusnya nggak begitu. Ini harus dilaporkan dia oleh pihak yang merasa dinistakan. Ya, tapi kan para korban tadi kan selama belakang ini kan nggak ngapa-ngapain, Kang. Seolah-olah ya sudahlah. Bahkan PKS disebut partai babi, penjual agama pun nggak ngomong apa-apa. Iya, itulah. Jadi kita mengalami dekadensi moral atau gini, para politisi, bukan cuma dekadensi, permisif kali ya. Udah kalau anak bos udah nggak apa-apa lah, kan anak bos itu yang ngomong. Ya, itu coba kan, kalau Rizal Fadilah, Edi Mulyadi disikat, disikat. Itu kan keberhalaan itu. Ya, kan jadi sang raja ini sudah jadi berhala gitu ya. Kita anak-anaknya anak-anak berhala juga jadinya gitu kan. Ini kalau Kang Rizal tadi tidak rela punya wapres seperti ini, saya ingin menggambarkan ada kejadian yang mungkin saja lebih mengerikan lagi. Karena apa? Karena secara konstitusi, wapres berhak menggantikan presiden kalau berhalangan. Ketika presiden berhalangan tetap. Betul. Ya. Iya. Dengan segala macam sakit berat apa sampai meninggal. Ya. Dan kata-kata meninggal ini berat. Ya. Karena apa? Konira Hakundini ngomong bakal dapat dari Rosan bakal terjadi 2 tahun doang. 2 tahun katanya digantikan. 2 tahun sampai Koni bilang tunggu saya sampai berdiri tunggu. Lo kira Gibran nama siapa Jokowi akan membiarkan Prabowo hidup sampai besok? Luar biasa. Jadi 2 tahun. Kalau gue jadi gue matiin dia besok. Oke. Nah itu kan apalagi kemudian ada kisah Rijal Ramli, ada kisah Faisal Basri yang bisa meninggal dengan cara-cara yang pertanyakan ya. Nggak perlu kecelakaan, nggak perlu jadi pahlawan. Tapi kalau secara halus nggak jelas kan wakil ajar. Nah ini kalau terjadi Prabowo berhalangan tetap, masa presidennya gitu ya? Parah sekali, udah parah lah, berat lah kita menghadapi ini. Kalau gitu, saya melihatnya gini, Bang, bukan cuma beratnya karena dia presidennya, tapi kita tahu pasti Jokowi akan semakin merajalela dengan memakai tangan anaknya jadi presiden. Padahal Jokowi sekarang 2 periode aja kita udah hancur-hancuran. Sumber daya alam dikuras begitu rupa, kita nggak kebagian apa-apa. Ini ada beberapa orang terkaya di Indonesia, sangat kaya raya, sampai asetnya 1.000 triliun lebih. 1.000 triliun lebih kan. Berarti
Berapa tuh? 1.000 triliun, 1 miliar juta, 1 juta miliar, Mang. Gila tuh. Ya, Sementara kita banyak rakyat kita baca cari 20.000, 5.000, 10.000 sehari susah aja. Iya. Dan itu dibiarkan begitu saja. Iya, makanya kalau menurut saya Bang Edi ini Jokowi dan keluarga harus selesai sekarang. Selesai sekarang kalau juga. Bisa sebelum tanggal 20. Sebelum tanggal 20. Caranya gitu gimana? kan. Ya kita kan harus melihat ini adalah blunder-blunder yang terjadi. Gitu kan. Dan ini momen-momen yang Allah juga sediakan. Tinggal respon kitanya. Itu sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai elemen yang ingin perubahan gitu kan. Itulah yang melakukan upaya-upaya dengan lebih intens. Allah sudah beri jalan nih. Gitu kan. Kok kita tidak merespon maksimal gitu. Kalau ini kesempatan itu menurut saya. Apel akbar tanggal 22 September oleh mereka yang menamakan diri pasukan berani mati pembela Jokowi. Itu bisa jadi pintu masuk nggak untuk mempercepat dia terjungkal? Saya kira bisa, sangat bisa. Kalau misalnya cepat diantisipasi berikutnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh G22 SJKI itu apapun gitu kan, hatta nasi bungkus gitu ya, hatta mereka itu hanya untuk ya piknik, tapi itu momentum bagi masyarakat rakyat bangsa Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang lebih real. Begitu kalau menurut saya. Real antisipatif ini kan kalau kita wujudkan secara masa ketemu masa kan jadi bentuk horizontal, Bang. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau menurut saya itu konsekuensi logis. Dari dia bikin pasukan berani mati, kan ada kemukakan juga Bang Edi. Pasukan berani matiin. Gitu kan. Jadi mati-matiin itu konsekuensi logis. Jadi mereka bikin pasukan berani mati, bikin pasukan berani matiin. Pasukan berani mati. Gitu ya. Jadi nggak masalah menurut saya. Itu kan salah sendiri. Cuman barangkali gini Kang, kalaupun kita mau begitu Kang, mungkin kita perlu kirim pesan pada Prabowo. Pesannya gini, Mas Prabowo, fokus kami Jokowi dan keluarga. Iya. Jadi kalau nanti misalnya kejadian tanggal 22, kami nggak ganggu sampean. Misalnya ya, gitu ya. Enggak masalah. Supaya Prabowo nggak merasa ini musuh gue lagi nih, harus gue sikat gitu loh. Enggak kan? masalah. Kita kasih tahu teman-teman fokus kita Jokowi dan keluarga. Itu masalahnya Prabowo harus memihak pada rakyat. Nah, itu tugas dia. Itu tugas dia sekarang. Dia mau mihak kemana? Masih mihak ke berhala Raja Jokowi itu, atau mau mihak pada rakyat? Itu pilihan. Saya kira gini Kang, Jokowi kan selama ini dikenal sebagai petugas partai sebelum dia berkelahi dengan emaknya, atau seolah-olah berkelahi. Kita nggak tahu benar ya. Nah, menjadi petugas partai itu udah hina. Betul. Apalagi menjadi petugas Jokowi. Nah, lebih hina lagi dong. Nah, Prabowo pasti nggak mau kan. Nah, itu yang penting. Ini warning, gitu kan. Kalau mau jadi petugas Jokowi, ya dia akan berhadapan dengan rakyat. Saya kira itu pilihan yang harusnya cerdas dong. Oke lah, kita kasih tahu. Nggak apa-apa, silahkan. Prabowo diam aja udah deh. Gitu kan. Biar rakyat yang hadapi. Gitu kan, masyarakat, elemen oposisi. Prabowo, lingkar dalam Prabowo ini kasih pesan dari Kang Rijal, please ya, Mas Bowo nggak kita apa-apain. Ya, silakan dilantik ya, apa boleh buat lah. Walaupun kita nggak milih Prabowo kan. Tapi tetap ya, oke lah dilantik terima. Tapi kita minta jangan mengulang Jokowi. Jangan menjadi melanjut Jokowi. Ya, harus jadi antitesa. Bahkan harus sebagai pejabat publik yang punya otoritas, dia beri peluang agar Jokowi dihukum. Nah, itu makanya saya bilang kita kasih tugas. Mungkin jadi 100 hari pertama, program pertama dia ya. Tangkap, penjarakan, adili Jokowi dan keluarganya. Dan keluarganya. Termasuk Gibran ini. Ini gitu kan penyakit masyarakat ini. Nah, sebagai penutup pertanyaan terakhir terkait dengan tadi kan demi nama baik Jokowi, Gibran didesak minta maaf. Pertanyaannya Kang, mohon maaf nih. Ngomong-ngomong keluarga itu punya nama baik nggak sih? Sampai sekarang sudah buruk dan busuk. Itu keluarga itu, gitu kan, dengan nepotismenya, politik dinastinya, itu kan, kemudian karakternya yang turun menurun, ijazah palsunya, itu kan banyak lah. Dosa-dosanya itu kalau diurut, diinventarisir sangat banyak sekali. Bagaimana kita sebut dengan nama baik? Nggak ada. Namanya udah nggak baik, Jokowi dan keluarga itu. Ada raja menjelang dia
lengser ke perabot atau meninggal sakit, dia panggil anak-anaknya. Anak pertama kamu minta apa? Anu ayanda saya minta wilayah bagian belah sana. Oke, ambil. Anak kedua kamu minta apa? Anu baginda ayanda saya minta wilayah belah sana untuk saya kuasai. Oke, ambil. Si bungsu kamu minta apa? Anu baginda ayanda. Udah ngomong aja. Anu ayanda. Udah ngomong aja. Malu ayanda. Aduh nak, kalau itu saya nggak punya. Udah nggak punya malu. Oke, sebagai penutup, Akang mau ngomong apa? Ya, pokoknya itu. Jadi semua peristiwa-peristiwa ini termasuk Pupu Fafa ini menjadi alasan ya baik hukum maupun politik Jokowi harus segera dilengserkan dan keluarganya semua. Bukan hanya lengser, pertanggungjawabkan atas semua kesalahan dan perilaku politiknya yang merusak dan menyakiti rakyat Indonesia. Berarti tangkap, adili, dan proses hukum ya sampai kepada pelajaran sejarah bagi rakyat Indonesia berikutnya. Oke, jadi itu sekaligus pesan buat para penguasa berikutnya bahwa tidak ada satupun perbuatan kalian apalagi yang menzalimi rakyat akan bebas. Ya, setuju. Harus ada pertanggungjawaban. Harus pertanggungjawabkan. Bagus. Sip, terima kasih.